Kana fi qasasihim la'ibratun liulil albab. Sungguh kata Allah, di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Atau dalam surah Ali Imran, Bapak Ibu, juga Allah perintahkan awakku mencaliak ba'a keadaan umat terdahulu. Laqad kana lakum sunan fasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kata Allah. Telah berlalu sunnatullah, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah apa kesudahan atau akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Nah, banyak pelajaran Bapak Ibu, mulai dari iblis yang tausiah dari sarugo. Nah, iblis itu kan dulu dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dulu kan adalah makhluk Allah yang sangat taat. Bahkan ketaatannya itu menyamai ketaatan malaikat. Dulu iblis itu Bapak Ibu jamaah dalam satu riwayat mengatakan namanya itu Azazil. Dan ada juga ulama berpendapat iblis itu dulu adalah malaikat penjaga dunia. Ketaatannya itu sangat luar biasa dan ilmunya juga sangat tinggi dan luas. Nah, itulah yang mendorong iblis itu sehingga menjadi takbur atau sombong. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia nak mau sujud. Mengko bantu itu, sabotnya merasa lebih dari orang. Sombong tu kan timbulnya dek karena merasa lebih dari orang. Orang nan baharatunya seolah merasa hebat daripada orang yang kurang haratu. Pemimpinnya merasa hebat di hadapan rakyatnya. Nah, kapalo kaumnya merasa santiang daripada kaumnya. Nah, gitu. Bahkan orang yang melakukan amal maiduikan musaji, adu terkadang timbul di hatinya ka merasa hebat amalnya daripada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah itu sifat iblis. Nah, makanya di dalam surah Al-A'raf ketika Allah menanyakan kepada iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartuka? Yang menghalangimu hai iblis ketika aku perintahkan untuk bersujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, sementara kamu dari api. Nah, kata iblis. Padahal Bapak Ibu tidak ada kelebihan api di atas tanah dan tidak ada pula kehebatan tanah di atas api. Nah, sehingga karena iblisku membangkang, lalu apa kata Allah kepada iblis? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dengan marah dan berang tuh Allah mengecekkan, turunlah kamu dari surga wahai iblis, karena kamu tidak sepantasnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dihinakan, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, itulah akibat dari pembangkangan iblis kepada Allah. Akhirnya diturunkan dari sarugo. Nah, iblisku Bapak Ibu jamaah juga pernah juga bertobat Bapak Ibu. Dia ingin juga diampuni oleh Allah dosanya. Di dalam banyak itu yang meriwayatkan, termasuk diantaranya Imam Ibnu Ash-Shakir dalam kitabnya Tarikh. Di dalam kitab Tarikh Ad-Damashqi, atau juga dalam karya Syekh Sufi dari As-Samarqand di Khurasan, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Dulu iblisku pernah dulu bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dan meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah, dan engkau juga dipilih oleh Allah untuk diberikan amanah mengemban risalah kenabian. Dan engkau, kata iblis,
juga diberi keistimewaan oleh Allah sebagai orang yang bisa berbicara atau bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa itu kan salah satu gelarnya kan kalamullah, Bapak Ibu. Bisa berbicara dengan Allah. Lalu kata iblis, tolonglah engkau mintakan kepada Allah supaya ambo diampuni dan tobat ambo diterima. Kemudian mendengarkan permintaan dari iblis itu, Bapak Ibu jamatul, alangkah bahagianya Nabi Musa alaihissalam. Bahagia Nabi Musa dan dia bersegera untuk berwudu, salat, kemudian memohon ampunan kepada Allah untuk iblis. Setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa, lalu Allah menurunkan firman-Nya atau wahyunya. Yang di dalam wahyu itu Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, sampaikan kepada iblis, ambo menerima taubatnya, tapi dengan syarat suruhnya dulu sujud ke makam Adam. Bapak Ibu, suruhnya sujud dulu ke makam Adam. Lalu apa jawaban iblis? Disampaikan dari Nabi Musa, wahai iblis, taubat engkau tu diterima oleh Allah dan dosa engkau akan diampuni, tapi Allah meminta supaya engkau dulu sujud kepada makam Adam. Lalu apa jawaban Adam? Hei Musa, sedangkan ni duit si Adam tu dulu nak mau sujud kayaknya. Akhirnya basuruh lo ambo sujud ke makamnya. Biarlah ambo ndak kapuna. Biarlah ndak jadi tobat ambo diterima. Awak kan betul itu jo sifat iblis ko sebagian manusia. Ada lo nang minta maaf kayaknya. Batamu gunung Marapi alu dengan sujud ke kakinya. Kan tu sifat iblis tu. Jadi banyak sifat-sifat iblis ko banyak, Bapak. Termasuk yang tadi itu wak sampaikan marasolabiah dari orang lain, itu sifat iblis. Termasuk tu tadi cek lay, dek maraso diri aku tokoh masyarakat, kepala kaum, atau mungkin maraso diri aku lebih hebat, atau umur awak lebih tua daripadanya. Makanya Bapak Ibu jamaah, jangan sampai lo awak memiliki sifat iblis itu. Lalu apa jawaban iblis? Wahai Musa, walaupun ambo tidak jadi diampuni oleh Allah dengan syarat yang telah ditetapkan kamu tadi, dek karena engkau lah berjasa oleh Muhammad menolongan ambo, maka ambo pun ambo membalih jasa. Kata iblis, ada yang akan ambo sampaikan kepada engkau wahai Musa, 3 rahasio. Bayangkanlah Bapak Ibu, disampaikan dari iblis ko 3 rahasio, dan 3 rahasia iko akan bisa menyelamatkan umat manusia dari kemurkaan Allah. Tetapi walaupunlah dibongkar dari iblis rahasia payah manusia menghindarkan perbuatan itu. Apa 3 rahasia itu kata iblis? Musa, ketika engkau sedang berang, kanalah habbo kecil iblis. Ada 3 hal yang mau sampaikan. Dan pertama, ketika engkau sedang marah, coba ingat aku, karena kamu, kata iblis. Apa sebab? Sebab ketika seseorang sedang berang, ambo akan masuk ke dalam tubuhnya melalui pembuluh darahnya. Jadi iblisku Bapak Ibu, melalui tentara-tentaranya berupa syaitan atau jin, ini akan masuk ke dalam badan awak kau melalui pembuluh darah. Dan ia akan bisa menguasai manusia pada saat berang. Ada juga ulama mengatakan Bapak Ibu, sebagian ya ulama, mangko iblis itu tidak mau sujud. Allah perintahkan iblis itu sujud ke Adam dulu dalam sarugo. Di kaniang Nabi Adam tu ada yang tidak nampak di iblis ko, yaitu nur. Nur apa? Nur Muhammad. Itu yang ada tu sebagai ulama pendapat, cuma pun dalam bahasa boleh bahasanya. Itu yang tak tahu iblis. Artinya memuliakan kekuasaan Allah dan juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis pun juga akan meminta doa tu kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan. Aku celi yang banyak dipakai di manusia. Bukan maksudnya menyampaikan di hadapan Bapak Ibu. Ada doa iblis nan banyak dipakai manusia. Mohon umur
panjang. Itu doa iblis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai datang hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kata Allah, aku panjangkan umurmu wahai iblis sampai waktu yang telah aku tetapkan. Nah, itu doa iblis. Bagaimana kok iblis mendoa itu? Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menggoda umat manusia. La ughwiyannahum ajmain. Akan ambo padayo seluruh umat manusiaku wahai Allah seluruhnya. Sehingga mereka tu tidak akan engkau dapati untuk bersyukur kepadamu. Itu kata iblis. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengutukku dan merajamku, mengancamku, maka aku akan menyesatkan manusiaku dari jalanmu yang lurus. Itu permintaan iblis. Lalu apa kata Allah? Engkau boleh masuk ke dalam tubuh manusia tapi melalui pembuluh. Tak bisa melalui hati. Kata Allah dalam firman-Nya. Sebab di hati itu nanti ambo akan menurunkan cahaya petunjukku. Engkau nak akan tahu. Lalu apa kata iblis? Kalau jantung banyak ya Allah, jantung tu dakik jo hati. Kata Allah. Maka cukuplah engkau masuk melalui pembuluh darah. Nah, itulah yang diinginkan oleh iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, kanalah ambo katiku sedang berang. Sebab ketika sedang berang tu, ambo masuk tu ke dalam pembuluh darah manusia dan ambo kuasainya dalam. Jadi berang ko Bapak Ibu bagi ko tak masuk salah satu senjata iblis untuk menggelincirkan manusia. Bagaimana ko bantu itu? Sebab orang kalau sedang berang Bapak Ibu akan mudah mengeluarkan kata-kata kekufuran, kekafiran. Orang kalau sedang berangnya akan gampang mengeluarkan kata-kata kotor, keji, mencaci maki habis-habisan. Katua keluar kata-kata yang bahkannya juga mengingkari takdir. Sampai kata-kata talak amuah jatuh ketika sedang berang. Itu mangkonya Bapak Ibu. Ketika ada orang datang ke penyuluh misalnya, kok ke kantor kuah, kok kepada ulama di suatu negari lah, mengadukan pelihara rumah tangga, ada jawabnya tu, ambo waktu tu sedang emosi buya, ambo sedang emosi Ustaz. Ambo na pernah acuk je tu Bapak Ibu datang ke rumah, ba'a tu menurut Ustaz gua. Ambo kata-kata mereka tapi kata tu mau senang berang. Tu ambo kecian Pak. Ndak ada lo orangku menjatuhan talak ketika sedang sayang do Pak. Leka mungkin masuk dia Pak tu. Sudah dipujinya istrinya sama anaknya. Oi biar oi dua ama dia. Oi ama, oi ibu. La salamu ko awak menikah alhamdulillah. Yo ndak ado nampak diambu padusinan lain. Iyo bana sajua atiamu. Kok cara awak banyak? Ada orang itu kan ada. Pastinya sadang bangi. Cuma yo yang namanya talak tentu berasal dari hati. Ndak segampang itu loh untuk menjatuhkan itu. Itu akibat sadang bangi. Nah, orang yang sedang berang tu Bapak Ibu juga ini akan bisa merusak anak ado di sekitarnya. Pintu bisa walapuh dinya. Meja bisa ditinjunya tu. Piring bisa pecah. Galeh bisa berderai dinya. Kalau orang sedang berang, bahkan sampai kepada pembunuhan. Itu akibat berang. Lalu persoalannya sampai di situ saja, tentu indah. Tak baalo dandam bagi orang yang dikorbankan. Itulah rentetannya kebahayunya sedang berang. Lah dikarenakan di iblis tu. Makanya para ulama menunjukkan kawak Bapak Ibu, kalau sedang berang tu nan partamu capek berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.
Wa imma yanzaghanna minasyaitani nazghun fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu diganggu atau digoda oleh syaitan dengan satu godaan, maka capeklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan itu. Kemudian yang kedua, kalau sedang berang tu diam. Itu akan payah waktu Bapak Ibu. Kalau sedang berang tu jangan sampai mengeluarkan kata sepatah pun. Sebab itu yang diingatkan oleh Nabi, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Apabila salah seorang kamu sedang marah, maka diam. Sebab kalaulah keluar kata cie, kata kedua ketiganya nak donan salamai, nak donan elok. Termasuk juga kata ulama, ambil posisi awak tu lebih rendah daripada orang yang awak berangi. Kalau awak sedang tagak duduk, kalau sedang duduk berbaring. Bila perlu masuk ke bilik bakal lumun jo salimui. Itu yang dituntun di ulama. Sebab biasanya orang kalau sedang berang, ini ambil posisi itu lebih tinggi pada orang yang diberangi. Bahkan ada nan dari duduk langsung tagaknya. Bah keciang tadi. Main tunjuk kidahnya kayak itu. Kalau sedang berang tu, bareknya rasulnya kata ulama, pai ke kamar mandi tu bau dua. Bau dua apa ya? Bau dua, tawakan hati dengan air wudu. Daknya bisa tu mandi. Bantu itu banalah awak dituntun bah supaya nak berang. Adolo sebagian orang bangganya sesudah memberangi orang lain tu. Dia sabi-sabuinya ke orang tu. Iyo ba aja si anu patang tu kece orang sebelah rumah mungkin. Tah pajat. Aden lo nan dilawan-lawan. Keceknya si aden dah ngasih dulu keceknya tu. Cie patah kato langsung tadiam pajak. Ceceknya si aden. Ada orang yang bangga bantu itu. Lalu apa kata Nabi? Laisa sadidu bisur'ah. Bukan dikatakan hebat orang yang mampu bergulat atau mematahkan orang lain dengan ucapannya. Innamasyadid, sesungguhnya yang dikatakan hebat itu kata Rasulullah, alladzina yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat berang, sedang bangi. Itu dikarenakan tu di setan. Jadi kalau awak sedang bangi kata iblis, kanamu kecil iblis. Kemudian yang kedua kata iblis kepada Nabi Musa, ambo kalau engkau sedang berjihad di jalan Allah, terutama berperang, karena lo ambo kecil iblis kok. Sebab ambo tu ketika orang sedang berjihad dalam di medan Allah tu, di jalan Allah tu, ambo karena kan kayaknya tu anaknya, istrinya, haratunya. Tu kata iblis. Tamasukna awak anu kan dibantu itunya Bapak Ibu. Awak kabar sedekahnya kan dibisiak di iblis tu. Ibu-ibu kabar kurban gua, bisu aku 3 juta. 3 juta tu dibisiak ni, 3 juta tu lah weh pitihnya tu. Tu dibisiak di iblis tu. HP Vivo sekini 2 juta tu lah bisa tu 126 giga tu anunya tu 29 giga. Model itu dikanakan di iblis tu. Karena bo kecil. Makanya Bapak Ibu setiap awak akan beribadah tu dibayang-bayangkan di iblis tu. Awak telah tadanga azan. Bahkanlah ngaji-ngaji di masjid awak kuala tadanga tu suara muratal. Tandonya waktu salat sampai masuk. Awak santai aja di rumah lah, tunggulah sebentar. Bekolah azan orang. Azan imam wakunya lamu. Bekolah azan orang kecewa ala tunggulah sebentar menjalang ke qamat tu bekolah mul itu jaraknya. Sudah tu lah qamat tu tak kenal lah imam waku ayat yang dibacanya panjang. Rumah wa ada keknya. Kasudahnya lah ruku orang, lah taranga orang ruku Allahu Akbar, amalih wa kas musaji leh. Di rumah silaleh. Bantu itulah Bapak Ibu jamaah. Awakku diapukan di iblis kalaulah jihad di jalan Allah, karena bu kecil setan. Ketika dia gia dia ayahnya piti 100.000 untuk apai kamu tiara store. Tu gak mau pe waktu. Nang kada pe di Bali go di Mutiara Store.
Tapi misalnya piti 50.000 dia hanya untuk bersedekah, banyak ambil 50.000 ku. Bantu itulah iblis tu membayangkan awak kehidupan dunia. Allah disabui di iblis ke Nabi Musa alaihi salam. Padahal janji Allah, orang nan menginfakkan hartanya di jalan Allah tu diganti di Allah berlipat ganda tu. Kan itu kan dalam surat An-Nisa nak salahmu. Ibaratkan menanam pohon, beku tumbuh rantiang. Dalam tiap rantiang tu sampai beku 700 dan bahkan yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih dari itu. Nah, cuma dibisiakan di iblis. Lain untuk bisua, beku untuk kembali ujur rayu, apalagi kau puasa lah dah kek lo gua. Ini. Itu yang dikarenakan di iblis kepada Nabi Musa. Sudah tua pasan iblis ke Nabi Musa yang ketiga. Wahai Musa, kau cek lain dan kamu pasankan yang ketiga. Kanalah ambo katiko engkau sedang berduo dengan wanita yang bukan mahrammu. Sebab kami datang ke laki-laki itu dan kami juga mendatangi dan perempuan itu. Nah, jadi itu nanti kana bana tu di iblis ke Nabi Musa. Kalau awak sedang berduo laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu kata iblis, ambo datang ke kian. Samu tunjuk laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu jamaah payah maindannya tu. Kalau zaman kini kan luar biasa banyaknya. Kalau berdua-dua tu nama istilahnya tu pun dalam agama. Kalau berdua-dua tu kan awak berdua-dua namanya tu. Itizlat namanya kan. Berdua tu masuk setan tu. Bayak berdua tu ketika langang maupun dekat orang ramai. Dan adolo nambah kumpul-kumpul bercampur bau. Namanya ikhtilat namanya. Kadang Bapak Ibu bukan apa lah boy. Model kaum ibu nan senam-senam pakai musik-musik menari-nari itu. Tak boleh tu, boleh nama untuk kesehatan. Tapi tampaknya tu tak tutui. Sedangkan salat saja ibu-ibu gua kau pakai sekram gua. Ibu-ibu lah pakai mukena, lah pakai tilakuang. Babaju lapang, tak nampak tau orang. Tu pakai sekram lor. Tu sedang salat tu. Ketika imam sase tidak pakai suara, ibu menegur do dengan tapuak lambe. Sementara awak senam berami-rami. Beko ada apa-apa ke di belakang tu. Ambo yakin ibu, kalau apa-apa di belakang pasti mencelik ibu kau bantu laki-laki mencelik berusi. Sayolah tu. Nah itu yang terjadi zaman kini. Seolah-olah tu dia pakai muslim juga, tapi muslimnya tu agak malaki ke badan. Agak apa namanya tu mulia awak senam tu, tapi ditampai nanta tutui khusus lo kaum ibu. Jadi Bapak Ibu jamaah, itu yang dikarenakan oleh syaitan kepada iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi akibat dampak buruk dosa tu, iblis pun akhirnya tausia dari sarugo. Bahkan Nabi Adam pun juga karena telah melanggar perintah Allah pun juga terusir dari sarugo. Padahal Allah lah mengecehan kepada Adam tu. Wahai Adam, dengan penuh lunak lembut tu, tinggallah dalam sarugo kuah. Basanang-sananglah di dalam. Makanlah anak ketujuh, minumlah anak disukui. Dan berbahagialah engkau di dalam sarugo ku dengan istrimu. Cuma cie, jangan didake-dake batang kuah. Qala ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Rupanya Bapak Ibu jamaah, baitulah tamaknya manusia apa. Laban itu Allah magiah ke apa namanya tu rezeki nan luar biasa dalam sarugo. Cie sina ditagah di Allah ndak bisa jo manusia ko lepet. Itulah yang menjadi senjata bagi iblis untuk mempadayu Nabi Adam
alaihi salam. Bahkan bersumpah lo iblis wa qasamuha, bersumpah iblis kepada keduanya. Kata iblis kepada Adam, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Maukah engkau wahai Adam, aku tunjukkan kepada pohon, kalau engkau makan buahnya engkau akan kekal dalam sarugaka dan akan mendapatkan kekuasaan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Bersumpah iblis tu, kalau tak makan engkau bawa kuldi ko, bama ko dilarang di Allah. Sebab kalau engkau makan, engkau akan lamu sarugo ko, tidak kau keluar dari sarugo. Nabi Adam, Bapak Ibu jamaah, tidak percaya awalnya. Akhirnya mendekiklah ke Hawa. Kaum ibu ko, yo agak barik Bapak Ibu. Makanya iblis itu mendatangi kaum ibu. Kaum ibu ko kan perasaannya lebih dominan. Keceknya ke Adam, rasanya tidak kamu mungkin lu pilih itu berutuh. Kalau bersumpah lo nya, dan ini lah paling lama lu tinggal di dalam sarugo. Tidak mungkin lu rasanya tidak kamu icu Hawa. Akhirnya mengeceklah Hawa ke Nabi Adam. Kalau kaum ibu, kalau lah mengecek ke kaum bapa, ia walau lama pasandian kaum bapa. Kalau lah mengecek kaum ibu, tidak taluk di kaum bapa le, tapasu paturian. Akhirnya tak makanlah buah larangan. Tausialah Nabi Adam dalam dari sarugo. Jadi Bapak Ibu jamaah, itulah akibat dari perbuatan dosa. Banyak yang lain tu kalau uraikan, termasuklah kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, penduduk Madian, kaum Nabi Syuaib, bahkan termasuk juga Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Nah, itu pelajaran akibat dari pembangkangan dosa tu. Itu akibatnya kawan. Nah, bagi awak pun juga bantu itu Bapak Ibu. Kepada pribadi awak, kalau lah babek dosa apa akibatnya? Di antaranya tu tadi, indah ada khusyuk dalam solat, terhalang dari ketaatan kepada Allah, kemudian terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Paina Bapak Ibu mengaji kian kamari, apalagi kini banyak tabligh akbar. Kian kamari apa mengaji, tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Tanda ilmu tidak bermanfaat, ketika awak mendengarkan wirid pengajian, entahkana dia orang lain, tidak diri awak doh. Nih kaji ustaz tu ya wana apa bana, cocok bana tersikun. Cuma pajak aku tidak do datang ke masjid. Atau mungkin bisa jadi nanti entahkana orang sabalahnya kuat dua. Mencari erengnya kurang sabalah. Ketika ustaz menyampaikan tidak kadirinya di kanannya tu. Padahal Bapak Ibu jamaah, aib awak mungkin lebih gadang daripada orang nan wak sangku buruk itu. Nah, itu tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, di bulan Bayakwa marilah awak berupaya untuk berlomba-lomba di dalam melakukan amal soleh. Kalau tidak mampu, bersainglah dengan tobatnya orang-orang yang berdosa. Karena ampunan Allah itulah nan sangai awak harapkan. Demikian saja, banyak maaf Bapak Ibu jamaah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.